sekalipun bergelimpangan harta, tahta, pangkat, serta jabatan. Karena sejatinya ketenangan dan kebahagiaan itu adanya di hati, bukan tampilan atau casingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan channel Rerek Putra Maluku. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini dan menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sepak terjang sosok Dajjal dalam menentang akan kemunculan Imam Mahdi atau Satrio Piningit, kekasih pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin akhir zaman. Dikatakan oleh para ahli ilmu, para ulama, para pemimpin atau tokoh-tokoh agama, para spiritualis, baik muslim maupun bukan, bahwa Dajjal adalah makhluk yang senantiasa tidak mengakui adanya Sang Pencipta sebagai pencipta alam semesta. Ia menolak, menentang adanya penguasa tunggal sebagai pencipta langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Dajjal dengan segala cara ia lakukan demi untuk mempertahankan ambisinya. Dajjal telah ingkar serta tidak mengakui kemewahan, pangkat, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya yang ia miliki adalah titipan, pemberian yang pada hakikatnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dajjal tidak mengakui akan kemunculan Sang Utusan sebagai kekasih pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Maka itu, ia berusaha dengan segala kemampuannya menyebarkan fitnah, propaganda, adu domba, dan seterusnya, dengan tujuan untuk menolak, menentang akan kemunculan pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Dajjal merasa ketakutan. Ia khawatir bila ada kekuatan yang akan menjatuhkan dirinya dari kekuasaan serta kemewahan yang ia miliki. Dengan kemewahan, kesenangan duniawi yang menyilaukan, Dajjal menjadi lupa bahwa di dunia ini semuanya tanpa terkecuali, dari yang bernyawa ataupun tidak. Semua melalui proses. Semuanya itu diadakan, bukan ada begitu saja, atau ada dengan sendirinya. Namun, semuanya itu diadakan oleh Yang Maha Ada. Karena pada hakikatnya di dunia ini tiada yang ada, namun hanya Dia yang ada sebagai Yang Maha Ada.
Dajjal tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Senantiasa ia merasa kurang dan kurang. Karena selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, segala cara ia lakukan. Tidak peduli halal ataupun haram, dibolehkan atau tidak, demi untuk memuaskan syahwat duniawinya yang tidak terkendali, tidak tanggung-tanggung ia lakukan. Akibatnya banyak pihak yang menjadi korban. Dengan kelebihan serta kemampuan yang ia miliki, Dajjal bisa menyamar menjadi siapa saja. Penyamarannya yang begitu halus hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu, yaitu yang mendapat petunjuk. Mereka yang senantiasa tekun istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Jadi saudaraku, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, meskipun Dajjal ini sejatinya sudah ada, namun keberadaannya masih dirahasiakan, sama seperti Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Tidak ada yang mampu dan sanggup untuk menembus, mengetahui tentang keberadaan mereka. Hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai maqam ma'rifat atau yang sudah tercerahkan. Hanya mereka yang bisa menembus keberadaannya. Karena pengetahuan, penglihatan mereka tentang sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi dan juga Dajjal tidak bisa dijelaskan dengan akal dan nalar. Sehingga bila disampaikan, dikabarkan kepada sembarang orang atau kepada banyak orang, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah di masyarakat. Olehnya itu, mereka memilih diam, tidak menyebarkan kepada siapapun, sehingga keberadaannya menjadi rahasia. Mohon maaf, adapun orang-orang yang diperdaya oleh Dajjal, mereka sendiri tidak sadar, tidak menyadari bahwa mereka sedang atau telah diperdaya, dipengaruhi, serta dikendalikan oleh Dajjal. Sehingga banyak pihak yang menjadi korban. Akibat keegoisan, keserakahan, ambisi, merasa diri lebih pintar, merasa lebih hebat, dan suka menyalahkan serta merendahkan orang lain. Ini adalah sifat-sifat daripada Dajjal. Dajjal tidak senang bila ada satu kekuatan yang akan menghalangi keinginannya. Dirinya merasa sanggup dan mampu melakukan apa saja sesuai apa yang ia inginkan. Sejatinya, Dajjal itu adalah makhluk yang dilaknat. Ia tidak pernah merasa tenang dan bahagia dalam menjalani hidup. Sekalipun bergelimpangan harta, tahta, pangkat, serta jabatan. Karena sejatinya, ketenangan dan kebahagiaan itu adanya di hati, bukan tampilan atau casingnya. Itu hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Maka itu, kalau menurut saya secara pribadi, dengan adanya berbagai tanda-tanda atau fenomena alam yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan nalar, yang terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini menunjukkan
bahwa sebagai tanda atau kode alam akan munculnya sosok pemimpin agung yang berhati suci dan mulia, yang melindungi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia, yang diberi nama Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil, dengan kemampuan kelebihan serta didukung oleh para malaikat, para nabi-nabi, dan juga para leluhur, atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kejadian atau fenomena alam yang terjadi, kalau menurut saya secara pribadi, mohon maaf, diibaratkan seorang ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Maka yang terjadi adalah rasa takut serta khawatir. Ini hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu yang melahirkan buah hati yang sudah sekian lama dinanti dan ditunggu-tunggu akan kehadirannya atau kelahirannya. Jadi, dunia atau bumi ini saat ini bagaikan seorang ibu yang sedang menanti akan kehadiran buah hati sebagai tumpuan dan harapan. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.